Terkait laporan nih Bang, dari istilahnya ormas ya, gerah ya. Itu tanggapan Abang seperti apa sih? Atau mungkin menanggapinya dengan serius atau mungkin dengan... Oh enggak, saya bilang hak setiap orang melapor. Silahkan buktikan laporanmu. Yang jelas saya mengkritik Polri itu bukan karena kejahatan. Yang itu yang pertama, tapi niat baik untuk memperbaiki. Yang kedua, bisa bayangkan nggak 155 triliun perputaran uang mafia di judi online mereka tidak tahu. Masuk akal nggak? Mereka dikasih anggaran 100 triliun 100 triliun lebih untuk polisi. Kok mereka nggak tahu? Dalam tanda petik, kok aku tahu? Emang aku dikasih anggaran apa sama pemerintah sebagai advokat? Nggak ada. 1% pun nggak ada, 1 rupiah pun nggak ada. Kok aku tahu? Dari intel-intel saya. Saya hanya bersahabat dengan semua orang sehingga banyak suplai informasi ke saya. Pertanyaannya, betul nggak sih kalian nggak tahu? Katanya siapa itu? Anggota Komisi 3 DPR itu? Katanya 450.000 orang itu polisi. Masa 450.000 orang polisi nggak tahu ada praktek mafia judi online? Kok Kamarudin Simanjuntak tahu? Masuk akal nggak? Emang lebih hebat Kamarudin daripada 450.000 polisi? Terbukti begitu saya buka praktek mafia dengan apa tuh? Mempergunakan kepolisian. Begitu diperintah Kapolri, 1 minggu bisa tutup. Langsung stop semua. Di Medan yang paling gila judinya langsung stop. Di tempat lain Surabaya, Jakarta, Bandung semua stop. Di Kalimantan, Sulawesi semua stop. Sampai ke Papua stop. Berarti mereka tahu dong. Kalau mereka tahu tapi mereka biarkan, itu kan kejahatan. Kejahatan itu ada 2. Delik commission dan delik omission. Commission itu aktif melakukan. Omission itu membiarkan terjadi kejahatan. Membiarkan kejahatan oleh mafia sama dengan mafia. Benar nggak? Saya mengetahui kawan ini misalnya, analogi ya, nyimpan narkoba atau bandar narkoba, tapi tidak melapor kepada polisi. Saya pengedar loh. Karena saya mengetahui dia pengedar, saya diam aja. Yaitu mengetahui. Sama aja, mafia berpraktek di Indonesia dengan transaksi total 155 triliun per tahun menurut PPATK. Itu karena ucapan saya, lalu PPATK kerja. Polisi pun nggak tahu. Masuk akal nggak? Kemana Kapolri, kemana Kapolda, kemana Kepala BIN. Belum lagi transaksi narkoba. Saya bilang mereka ini bisnis narkoba. Apakah benar apa yang saya ucapkan? Baru 4 hari ditetapkan seseorang jadi Kapolda langsung tertangkap bisnis narkoba. Tahu kan orangnya? Nggak usah sebut. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi nggak usah sakit hati kalau saya kritik. Saya kritik Anda itu karena saya sayang. Bukan karena saya benci. Kalau saya benci saya biarkan aja. Karena kalau orang benci biasanya dijilat. Wah kau hebat. Kau the best gitu loh. Lama-lama dia tidur. Jadi penyakit gula kan begitu karena tidur toh. Tapi kalau kita sayang kepada orang, kita harus kritik, berikan masukan, berikan solusi. Itu yang benar. Makanya saya bilang, gua nggak takut dilapor kemanapun. Saya udah bilang jangan lapor polisi, dilapor ke surga pun nggak takut saya, nggak menurut saya. Karena saya hanya takut kepada satu, yaitu kepada Elohim. Dunia ini boleh semua meninggalkan saya, nggak peduli saya. Asalkan jangan Elohim yang meninggalkan saya. 1 jengkal pun saya nggak mundur. Laporkan siang malam, saya nggak peduli. Tapi saya punya kewajiban moral memperbaiki negara ini, memperbaiki bangsa ini, memperbaiki kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Termasuk juga advokat. Advokat juga boleh lagi pekerjaannya hanya menyuap-nyuap. Banyak pengacara jadi cuma tukang suap, jadi cuma ATM aparatur penegak hukum lain. Itu saya kritik juga. Dan advokat sesuai undang-undang itu hanya boleh 1. Pasal 28 Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 tentang advokat. Tapi prakteknya multibar, bukan single bar. Undang-undang mengatakan single bar, praktek multibar. Kok dibiarkan sama presiden? Siapa sih pelaksana undang-undang? Kan presiden. Harusnya ditertibkan melalui Menko Polhukam. Kenapa ini multibar? Kenapa ada 40-50 organisasi? Sehingga ketika melanggar organisasi ini ditindak, pindah ke organisasi sana. Ditindak di sini, pindah ke sini. Saya pernah begitu. Ada orang melakukan kejahatan. Dilapor ke organisasi, dipecat. Pindah ke organisasi lain. Tetap melakukan kejahatan. Ditindak di situ, pindah ke organisasi lain. Jadi kayak main-mainan. Masa negara kayak begini sih? Kalian sudi? Saya nggak sudi loh. Harusnya pers itu kompak, advokat itu kompak, notaris itu kompak, Polri kompak seperti sekarang ada Polri, jaksa juga gitu. Kalau ada misalnya Polri tandingan, Polri reformasi, Polri perjuangan, jaksa apalagi gitu, grup A, grup B gitu kan repot. Mau ikut mana kita? Gitu loh. Jadi harus mau kita kritik. Jangan dianggap mengkritik itu seperti menghina atau membinasakan. Mengkritik itu karena kita sayang, kita mau diperbaiki gitu loh. Nah sekarang begini, kalau soal hoax, yang menyebar hoax siapa sih? Kan Kadif Humas Polri.
kemudian Karopenmas Polri, benar nggak menyebar hoax? Kemudian Kompolnas, kemudian Dirtipidum Polri, kemudian Kombes apa itu? Kapolres Selatan. Itulah penyebar hoax. Dia bilang Joshua mati karena menembak. Saya bilang tidak. Semua mereka melawan saya, termasuk Kompolnas, Komnas HAM dan LPSK dan Komnas Perempuan itu. Itulah semua penyebar hoax kalau kita jujur. Udah ditindak belum mereka? Jangan bicara kepada Kamarudin pintar tapi kepada diri sendiri gak pintar. Kalau Prasetyo Edi melakukan tindak Kamarudin, tindak dulu dirimu sendiri deh. Kalau kau orang Jepang udah mundur, malu menyebar hoax. Harakiri kalau Jepang, bukan cuma mundur harakiri. Dirimu aja belum kau tindak udah bilang tindak Kamarudin. Gua nggak takut gitu loh. Siapapun orang saya lawan. Untuk yang benar ya. Karena saya rindu negara ini baik dan benar. Saya tidak mau ke sisi kanan. Saya punya kewajiban moral memperbaiki negara ini sebagai anak cucu pendiri negara ini. Apalagi sebagai pengacara mantan Putri Soekarno almarhum gitu. Dan saya ini gini-gini loh biar saya warga HKBP. Saya ini santri loh, santri kehormatannya NU saya. Jadi saya mungkin terasa aneh kalian dengarkan kok ada Kristen jadi santri. Nah inilah saya. Kalau saya datang ke NU misalnya siapa itu kiai itu sahabat saya dari Semarang itu Usnuril. Mereka itu nyanyi-nyanyi menyambut saya. Nanti kasih itu videonya. Mereka sholat istighosa buat menyambut saya. Saya dikasih gelar santri kehormatan. Karena kenapa? Karena mereka merasa ada manfaat. Gak mungkin mereka mengangkat saya santri kehormatan kalau saya tak ada guna kan gitu. Kalau saya penyebar hoax. Tapi karena mereka melihat ada gunanya, saya disambut loh. Bayangkan orang itu di masjid dan pesantren itu sholat istighosa juga sebelum saya datang. Sampai saya meneteskan air mata. Wah, ini luar biasa mereka ini. Ibu haji, bapak-bapak, kiai semua menyambut saya dengan baik gitu. Diajak ke rumahnya, diajak ke masjidnya gitu loh. Itu kan hal yang luar biasa loh. Jadi tetaplah berbuat baik. Jangan pernah ragu. Siapapun dia harus takut sama kita. Mafia yang harus takut, jangan kita takut sama mafia. Gitu loh, Bang. Mungkin ada di balik ini ada penunggangan ya, Bang? Ada. Nanti kasih tunjuk rekamannya nanti. Okay. Ada orang, nih saya kasih tahu nih. Ada orang menghasut klien saya jam 2 pagi. Pengurus organisasi advokat. Memalukan jabatannya wakil ketua. Karena dia membela dari pihak sana, diteleponlah klien saya setiap malam. Halo gitu terus setiap malam. Akhirnya karena dia SMS terus dan EWA terus tengah malam akhirnya diangkat oleh klien saya. Klien saya namanya Rina, istri Dirut Taspen. Ya, dihasut lah. Tapi klien saya udah bijak. Walaupun sekolahnya nggak tinggi langsung ditempel handphone yang satu dengan handphone lain. Direkam lah semua percakapan itu. Kurang lebih hampir sejam dihasut. Oh, dijelek-jelekin habis saya. Tapi saya ketawa dengar jawaban Ibu Rina. Kalau kenal Kamarudin kenapa nggak langsung aja? Kenapa harus melalui saya? Kan gitu. Malu dia orangnya. Kurang lebih 1 jam dihasut klien saya itu supaya saya dibenci gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pengacara Perdi Sambo menghasut Uya Kuya. Uya Kuya langsung forward ke saya, screenshot supaya nggak dihapuskan gitu. Jadi tahu kok saya. Saya udah bilang Elohim itu sangat baik, Tuhan itu sangat baik. Lu mau rancang kejahatan apapun pasti ketahuan deh. Mending berhenti berbuat jahat. Ini kan A1. Langsung pengacara Perdi Sambo menghasut Uya Kuya. Yang tadi wakil ketua pengurus organisasi advokat menghasut klien jam 2 pagi. Pantas nggak membangunkan seorang perempuan jam 2 pagi? Nggak usah advokat deh. Tukang becak misalnya. Pantas nggak tukang becak membangunkan istri orang jam 2 pagi? Nggak pantas kan? Kepantasan itu kalau malam-malam sampai jam 10 aja. Jam 9, jam 10. Lewat dari situ udah waktu tidur. Ini jam 2 pagi loh. Karena, oh iya selamat pagi Bu, ternyata udah jam 2 pagi nih katanya. Penutup daripada percakapannya itu. Tapi saya puji klien saya, dia smart menjawabnya. Gitu. Jadi seperti itu. Saya tahu kok. Orang intel-intel saya sudah bilang, Pak hati-hati, Bapak ini udah dibidik. Itu di bulan Juli. Saya belum ada diwawancarai Uya Kuya bulan Juli. Profesor dokter sudah bilang, Bapak hati-hati. Mereka sudah wawancara dengan saya. Bagaimana cara menangkap Bapak? Itu Juli ya. Tapi di bulan Juli juga, pasca saya lapor tanggal 18, saya sudah dapat suplai intelijen. Informasi-informasi dari teman-teman. Baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal. Di September, saya sudah dilapor, Bos. Oleh Zakirudin Caniago. Mengatasnamakan Ormas Organisasi Anti Hoax. Tahu laporannya? Dilapor di Polreskrim, Bareskrim Polri, dilimpah ke Polda, Polda limpah ke Bareskrim, Bareskrim limpah ke Polda. Kalau nggak salah 4-6 kali. Akhirnya mereka mengadu ke
Kompolnas, kenapa Kamarudin nggak bisa dilapor? Laporan kami dilimpah-limpah. Ya karena memang nggak ada hoaxnya. Apa yang saya katakan terbukti semua kok. Awalnya memang seperti belum terbukti, tapi kan lama-lama terbukti semua. Contoh peran si Kombes Botak. Saya malah awalnya ragu, ada nggak si Kombes Botak? Ternyata di pengadilan muncul Kombes Susanto, tapi di dalam laporan tanggal 19 nanti kasih tunjuk. Sudah disebutkan pelakunya antara lain Kadipropam, Karopaminal, para Kaden, Kombes Botak katanya. Apa ini Kombes Botak gitu loh. Ternyata ada yang betul-betul botak itu yang nangis di pengadilan itu loh. Awalnya aku kira itu hoax. Ternyata benar. Agak sedikit ragu saya mengucapkannya, tapi karena yang melaporkan ini adalah intelijen terkemuka dan terpercaya, ya saya ucapkan juga lah. Makanya Komisi 3 bilang, Komarudin kok tahu semua. Jangan-jangan dia dapat supply intelijen dari Polri, malah digituin. Masa gara-gara gue tahu semua jadi gue harus dilapor ke polisi suruh tangkap? Tangkap aja kalau memang itu, tapi kau hati-hati. Yang kau hadapi adalah Elohim gitu loh. Karena saya hambanya. Kalau kau mau dihukum silakan. Saya sudah bilang semuanya saya pertaruhkan buat negara ini. Nyawa saya, darah saya, nggak ragu saya. Ibarat kalau saya pinjam istilah orang Muslim, saya sudah mewakafkan tubuh dan jiwa saya untuk negara ini. Saya tidak takut. Opung saya nggak pernah takut. Tanpa dipotong-potong leher sama Belanda, apalagi buat sesama saudara kita. Tapi saya bercita-cita negara ini harus diperbaiki. Kepolisian harus diperbaiki. Saya rindu kepolisian yang bermoral, yang humanis, yang Pancasilais. Jangan kalau berduit disambut dengan baik, tapi kalau tak ada duit, peristiwa pidana dibilang tidak ada peristiwa pidana. Saya bisa buktikan itu. Gitu loh. Jangan kalau orang kaya dilayani dengan sangat baik, tapi kalau kita bawa orang miskin, pura-pura nggak lihat gitu loh. Jangan dong. Udah bawa kemana negara kayak begini? Katanya equality before the law. Setiap orang sama di hadapan hukum. Audi et alteram partem. Audi et alteram partem. Semua orang sama di hadapan hukum. Tapi prakteknya sama nggak? Kalian yang menjawab. Kalian itu kan wartawan, jurnalisme, kontrol sosial. Gitu loh. Karena kalian kontrol sosial, kontrol dengan baik. Jangan mau gabung dengan yang pokja-pokja itu, kelompok kerja. Sehingga beritanya harusnya A ditulis B gitu loh. Jangan. Saya mau wartawan yang mandiri, yang independen. Sesuai amanat Undang-Undang nomor 40 tahun 19. Kode etik jurnalistik. Mendapat berita harus cover both side. Kan begitu kan? Ada hak koreksi, ada hak jawab. Bagi orang yang merasa haknya disinggung atau disebutkan begitu atau dirugikan kan gitu. Gitu loh, Bang. Terakhir, Bang. Siap. Yang dilaporkan ini kan gak cuma Abang nih pada saat podcast si Uya Uya. Melainkan si Uya Uya juga Saya udah bilang sama Uya Kuya. Semua isi daripada wawancara itu adalah tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab Uya Kuya. Saya sudah bilang sama dia, kalau kau diperiksa polisi bilang itu tanggung jawab Kamarudin. Saya udah bilang, saya bebaskan dirimu. Dan itu kan wawancaranya kan panjang. Kenapa cuma dipenggal 1-2 menit? Kalau mendengarkan itu kan dari awal sampai akhir supaya mengerti maksud dan tujuan. Di situ kan ada saya bahas mengenai peredaran narkoba. Di situ saya bahas juga misalnya mafia. Di situ saya bahas juga misalnya mengenai apa itu judi online dan sebagainya. Kenapa yang dipenggal hanya 1-2 menit? Hanya kata mafianya saja. Ya wajar kalau misalnya gini nih, anggota tubuh manusia ada rambut, ada kepala, ada mata, hidung, tenggorokan, telinga, bibir, dada, kaki, paha, tangan, sampai ujung jari kaki kan gitu. Tahu-tahu dipotong. Anggota tubuh adalah perut. Ya kan jadi salah. Wah, ini hoax. Masa katanya anggota tubuh perut? Ya kan yang salah yang motong dong. Udah kita urai dari rambut sampai ujung jari, tapi diambil hanya potongannya. Yang salah siapa? Yang edit. Gitu. Makanya waktu saya diingatkan oleh Kabar Eskrim, Bang, jangan berlebihan banget ya. Ya saya belum pernah diwawancara wartawan ini. Nggak usah sebut wartawannya. Gitu. Dari mana dia bisa tulis hanya itu? Saya diwawancara hanya oleh Uya Kuya dalam durasi yang panjang. Kenapa dikutip hanya 2 menit? Yang salah siapa, Bang? Saya bilang gitu. Ya udah, yang penting hati-hati. Artinya saya pun diingatkan oleh Kabar Eskrim juga saya terima loh. Tanda saya menghormati mereka. Tapi kalau saya disuruh berhenti mengkritik, saya nggak mau. Harus saya kritik supaya ada perbaikan. Karena kepentingan saya bukan untuk saya saja, tapi untuk klien saya juga, untuk masyarakat luas juga. Supaya nanti anak cucu saya hidup di negeri nyaman dan damai. Supaya negara dan pemerintah tidak dikutuki oleh rakyat. Kalau semua adil kan mana ada kutuk, benar nggak? Tapi karena ada yang diperlakukan istimewa, ada yang
dijolimi, yang jolimi jadi mengutuk, benar nggak? Mhm. Gitu. Supaya negaranya jadi berkat harus kita perbaiki. Maka saya ajak teman-teman saya wartawan semua, ayo dong kita perbaiki negara ini, kita perbaiki bangsa negara ini. Dan jangan takut mengkritik, kritiklah, tapi berikan juga solusi kan begitu, gitu Pak. Oke, Oke. thank you, Pak.